Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain, wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang insyaallah kita akan membahas tentang masalah pendidikan hati ya, di dalam Al-Qur'an ya. Tarbiyatul qalb fil Quran, yang mana hakikat dan inti dari manusia itu adalah hatinya. Kemuliaan manusia ditentukan oleh kemuliaan hatinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat bahwa sesungguhnya ada di dalam jasad manusia segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh, ketika segumpal daging itu baik ya, maka akan menjadi baik seluruh jasad. Wa idza fasadal jasadu kulluh, ketika segumpal daging tadi itu rusak, maka rusaklah seluruh perilaku jasad ya. Ala wahia al-qalbu, ingatlah itu adalah hati ya, al-qalbu, hati ya. Jadi kata kuncinya adalah hati adalah inti dari hakikat manusia ya. Disebut manusia karena hatinya ya, bukan karena fisiknya ya. Oleh karena itu hendaklah kita umat Islam fokus untuk mendidik hati kita. Ketika hati terdidik, maka terdidiklah seluruh jasad kita ya. Jasmani baik sebab hatinya baik. Jadi oleh karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mendidik hati kita supaya lurus berada di atas kebenaran. Adapun hati ini banyak sekali tantangannya, karena setan tidak pernah diam untuk membengkokkan ya, hati seseorang. Sampai Nabi SAW mengingatkan di dalam hadis qudsi bahwa di situ yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafa ya. Hunafa orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus hatinya ya. Aku telah menciptakan seluruh hamba-hambaku dalam kondisi lurus hati mereka itu. Kullahum, seluruhnya. Wa innahum atatshumus syayatin ya. Dan sesungguhnya mereka ya, mereka didatangi oleh para setan ini. Nah, setan inilah kemudian mencoba untuk menyelewengkan hati Bani Adam ini ya, yang asalnya secara fitrah Bani Adam atau anak manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hunafa ya, hatinya lurus. Datanglah setan ya, karena setan tidak pernah diam untuk menyesatkan manusia. Fajtalathum an dinihim ya. Kemudian setan itu ya menyesatkan mereka, menggelincirkan mereka ya, membengkokkan mereka dari agama mereka itu ya. Artinya setan menggoda hati manusia itu supaya berpaling ya dari agama Allah yang benar ini, supaya berpaling dari keimanan, supaya jauh dari keislaman ya. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu ya, maka salah satu peran setan itu ya, fokus yang menjadi fokus setan adalah setan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan sebaliknya ya, mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dari hadis ini, ya, dari hadis ini para ulama kemudian menyimpulkan bahwa peran setan di dalam menyesatkan hati manusia itu melalui dua pintu, ya, melalui dua jalan. Pintu yang pertama, ya, yaitu thariqus syubhat, ya, thariqus syubhat, ya, yaitu melalui pintu syubhat. Jadi rusaknya hati manusia itu, ya, berpalingnya hati manusia dari keimanan itu sebab syubhat, ya. Jadi setan masuk ke pintu syubhat, ya. Jadi tidak langsung setan masuk ke pintu haram, tidak, tetapi yang pertama dilakukan oleh setan itu melalui pintu keraguan-raguan, ya, pintu syubhat. Karena setan tahu bahwa innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, ya. Setan tidak masuk pintu halal, ya. Wa innal harama bayyinun, demikian juga yang haram itu jelas, ya. Sehingga setan juga nggak masuk secara langsung. Nah, bagaimana setan masuk, ya? Maka setan, ya, mencampur adukkan yang halal dan yang haram, ya, sehingga menjadilah produk setan itu menjadi produk syubhat tadi, ya. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, ya, di antara yang halal haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Ini yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari pintu syubhat ini setan masuk, ya, setan masuk, ya. Makanya keraguan-raguan itu harus ditolak di dalam Islam, karena sumber keraguan itu adalah sumber syubhat yang dihembuskan oleh setan di dalam dada manusia. Maka Nabi mengingatkan, da' ma yaribuka ila ma yuribuka, ya, tinggalkan sesuatu yang, jadi segala sesuatu yang membuat kamu ragu, ya, sampai keraguan-raguan itu hilang. Kenapa? Karena keraguan itu adalah syubhat, ya. Keraguan itu adalah, ya, awal dari munculnya syubhat, ya. Ketika orang itu, ya, terus, ya, dipermainkan oleh keraguan-raguan di dalam dirinya, maka sesungguhnya itu adalah was-was yang datang dari setan. Nah, Al-Quran datang itu sebenarnya, ajaran Islam datang itu sebenarnya untuk menolak segala keraguan, syubhat dan was-was ini, ya. La raiba fih, ya. Maka Al-Quran itu salah satu sifatnya adalah la raiba fih, tidak ada keraguan, di dalamnya, sama sekali tidak ada keraguan, ya. Karena keraguan itu pusatnya, induknya adalah dari setan, ya. Makanya setan itu masuk ke pintu keraguan atau pintu syubhat ini, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pintu yang pertama, setan masuk ke dalam pintu syubhat, ya, pintu keraguan-raguan, ya. Nah, sementara Nabi SAW telah mengingatkan, ya, bahwa yang halal jelas, yang haram juga jelas, ya. Maka oleh karena itu kita jangan sampai mencampur adukkan yang halal dengan yang haram, ya. Nah, halal haram ketika dicampur adukkan itu jatuhnya juga menjadi haram. Idza ijtama al halal wal haram, ya, maka ketika bercampur antara yang halal dan haram, maka yang dimenangkan yang mana? Yang haram, ya. Artinya jatuhnya juga haram, ya. Karena itu syubhat, ya. Nah, meninggalkan syubhat itu adalah kewajiban, ya, supaya menjauhkan diri dari was-was atau godaan-godaan dari syaitan tadi, ya. Maka orang yang meninggalkan syubhat tadi itu dia telah menyelamatkan agama, ya. Faqad istabro'a li dinihi wa irdihi, kata Nabi. Jadi kalau orang sudah bisa meninggalkan yang syubhat, maka dia telah membebaskan agamanya dari godaan syaitan tadi, mensucikan agamanya, menyelamatkan agamanya. Demikian juga menyelamatkan harga dirinya, ya. Faqad istabro'a li dinihi wa irdihi, ya. Dia telah menyelamatkan agama dan juga menyelamatkan harga dirinya. Itu pintu yang pertama. Kemudian pintu yang kedua yang dipakai oleh setan untuk memalingkan hati manusia dari kebenaran adalah thariqus syahwat, ya. Pintu syahwat, ya. Pintu syahwat, ya. Pintu syahwat ini adalah pintu yang kedua yang dijadikan setan, ya, untuk menyesatkan manusia, ya. Apa itu syahwat, ya? Syahwat sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah
syahwat itu adalah mailun nafs, ya, mailun nafs, yaitu kecondongan diri seseorang, ya, kecondongan hati manusia, ya, ya, ila ma yulaimu, ya, kepada sesuatu yang itu menjadi kesukaannya, ya, ya, sesuatu yang itu menjadi sepadan, ya, di dalam jiwanya. Makanya syahwat itu adalah kesenangan, ya, yang itu digandrungi oleh manusia. Dan memang manusia itu punya syahwat, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu bahkan dihias-hiasi di dalam jiwanya, di dalam dirinya kesenangan syahwat ini, ya. Jadi syahwat itu adalah bagian komponen, ya, yang ada di dalam jiwa manusia. Sehingga setan di sini masuk, ya, masuk ke dalam pintu syahwat, pintu kesenangan, ya. Nah, sebenarnya syahwat ini, Allah menciptakan syahwat itu sebenarnya pada asalnya itu adalah untuk keberlangsungan hidup manusia. Orang ada syahwat makan supaya dia bertahan hidup. Orang ada syahwat kepada lain jenis supaya terjadi hubungan rumah tangga sehingga punya keturunan dan menjadi manusia ini menjadi terus ada di muka bumi, ya. Istimroriyah manusia itu, ya, keberlangsungan hidup manusia itu terjaga, ya, nasabnya terjaga, ya. Tetapi, ya, kemudian muncul setan untuk membengkokkan syahwat manusia, ya. Kecondongan manusia untuk makan, syahwat perutnya. Terkadang setan, ya, menghias-hiasi pada diri manusia, yang penting manusia itu kenyang, yang penting makan yang disukai, makan makanan yang enak tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Nah, ini jatuhnya adalah syahwat yang sampai kepada tingkatan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, ittibaul hawa, ya. Makanya syahwat itu, ya, kalau tidak dipandu dengan syariat, itu jatuhnya adalah hawa nafsu, ya. Tetapi kalau syahwat dipandu dengan syariat, itu jatuhnya adalah al-iffah, ya, kesucian diri, ya, kesucian diri. Jadi makanya tugas kita bagaimana memanage syahwat ini, ya, supaya syahwat itu tidak liar, tidak keluar dari koridor syariah. Dan kita juga tidak boleh di dalam diri kita mematikan syahwat, itu juga tidak boleh, sama aja bunuh diri, ya. Karena manusia tidak bisa lepas dari syahwat ini. Hanya saja syahwat yang dipandu oleh syariat, ya. Nah, syahwat yang dipandu oleh syariat itu akan membawa manusia menjadi manusia yang iffah, ya, yang afif, orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya. Kecondongan, ya, syahwat terhadap lawan jenis ketika dibingkai dengan pernikahan itu halal, ya, maka menjadi harga diri, punya kesucian diri. Kecondongan orang untuk makan, ya, selama yang dimakan adalah halal dan itu adalah baik, sesuatu yang mubah, ya, untuk sebagai energi ibadah, ya. Yang masalah itu adalah itu tadi, ya, syahwat yang dihias-hiasi oleh setan tadi, ya, ya, syahwat yang dipandu oleh kepentingan setan tadi, ya. Karena setan memang masuk ke dalam pintu syahwat. Dan perlu diingat bahwa manusia itu dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu penuh dengan syahwat, ya. Disinilah peran setan masuk untuk menggelincirkan manusia, dan manusia itu di hadapan syahwat itu lemah, sangat lemah sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Dha'ifa, lemah, ya. Lemah dalam kondisi apa? Lemah di hadapan syahwat ini, ya. Makanya setan tahu ini, ya. Setan akan masuk menjerumuskan manusia lewat pintu yang satu ini, ya. Pintu syahwat ini, ya. Karena manusia itu, ya, akan bertekuk lutut di hadapan syahwat, ya. Maka setan masuk di situ, ya. Nah, ketika manusia sudah bertekuk lutut di hadapan setan melalui pintu syahwat ini, maka yang terjadi apa? Manusia itu akan tergelincir ke jalan yang sesat, ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah, ya. Maka akan datang, ya. Jadi datang setelah mereka itu ada satu generasi, ya. Yang generasi itu
generasi yang gemar menyia-nyiakan sholat. Ya, kalau orang udah menyia-nyiakan sholat, apa turunannya? Wattaba'u syahwat, ya, dan mereka otomatis akan mengikuti syahwat. Nah ini, ya, jadi kalau pintu sholatnya sudah jebol, orang sudah tidak menjaga sholatnya lagi, ya, sudah tidak mementingkan sholatnya lagi, maka pintunya sudah jebol, setan masuk. Yang pertama kali diobok-obok oleh setan adalah syahwat itu. Wattaba'u syahwat, ya. Maka mereka akan mengikuti, memperturutkan syahwat hawa nafsunya tadi. Nah, kalau sudah, ya, mempertuhankan syahwat, memperturutkan syahwatnya tadi, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan terjatuh di dalam kebinasaan, ya, jatuh ke dalam kesesatan tadi, ya. Sebab apa? Sebab syahwatnya tadi, ya, sebab syahwatnya. Jadi oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa surga, ya, surga itu dikepung, dikelilingi segala sesuatu yang tidak cocok dengan syahwat, yang tidak mengenakkan syahwat. Sementara neraka itu, ya, dikepung, dikelilingi dengan sesuatu yang enak, yang cocok dengan syahwat manusia. Ya. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Ya. Surga itu dikelilingi oleh segala hal, ya, sesuatu yang tidak membuat enak, ya, syahwat manusia. Ya. Orang subuh, ya, disuruh bangun, suruh ke masjid, suruh jamaah, itu bertentangan dengan syahwat fisik manusia yang memerintahkan untuk tidur, ya. Orang lagi nyenyaknya tidur disuruh bangun, itu nggak enak secara syahwat. Tetapi itulah surga, ya. Itu namanya makarih. Orang siang-siang biasanya lapar makan, ya, itu syahwat. Datang syahwat, ditolak, disuruh puasa, itu nggak enak secara syahwat perut, ya. Dan demikian itulah Allah menguji manusia, ya, sehingga surga itu dikelilingi dengan syahwat, ya. Beda dengan neraka. Kalau neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang mengasihkan syahwat, ya, orang nggak puasa, butuh makan, ya. Mau halal mau haram nggak penting, yang penting perut kenyang. Nah, itu syahwat, ya. Jadi syahwat itu memperturutkan hawa nafsu, ya, tidak lagi mempertimbangkan halal haram. Nah, itulah neraka, ya. Makanya neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang mengenakkan syahwat, ya, yang membuat nyenyak syahwat, ya, yang membuat syahwat itu berada pada zona yang nyaman, ya, berada sebuah ladzah, ya, kenikmatan. Padahal sebenarnya kalau dalam kacamata orang yang beriman, ya, memperturutkan syahwat walaupun secara hawa nafsu itu kelihatannya enak, tetapi sebenarnya tidak ada kata puas, karena syahwat itu tidak akan membawa kita kepada sebuah kepuasan. Kepuasan, ketenangan itu hanya ada pada iman, karena Allah tidak menciptakan kepuasan pada syahwat, tidak, ya. Makanya manusia itu walaupun sekaya apapun, ya, sekaya Qarun pun tidak akan pernah puas, ya. Maka di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahab." Ya, kalau seandainya anak Adam itu punya 2 gunung emas, ya. Jadi bayangkan, orang punya 2 gunung emas, itu perumpamaan saja, ya. Dan kayaknya tidak ada juga orang punya 2 gunung emas, punya harta segede gunung berupa emas, itu juga saya yakin tidak ada di dunia ini, ya. Tapi kalau toh ada, kata Nabi, la bataghu tsalitsan, dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Artinya apa? Tidak ada puasnya, ya. Tidak ada puasnya, ya. Tidak ada puasnya manusia itu, ya. Sehingga karena tidak ada puasnya, ya, manusia akan terus mencari, ya. Dia tidak sadar bahwasanya kematian lebih dekat daripada baju yang menempel pada dirinya, ya. Terkadang harta yang dikumpulkan udah banyak, ditinggalkan, ya. Rumah segede apapun yang dinikmati cuma 1 kasur, 1 kamar, ya. Makanan yang melimpah yang dinikmati cuma 1 piring, ya. Seperti itulah keterbatasan manusia. Karena syahwat mau bebas, dia dibatasi dengan kemampuannya sendiri tadi. Dia tidak mampu sebenarnya untuk memperturuti syahwat itu. Kenapa? Karena memang hukum dasarnya Allah telah menciptakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, ya.
Walaupun dia lemah di hadapan syahwat, ingin memperturutkan syahwatnya, terbatas dia. Orang dibatasi dengan kekuatan usianya, ya. Manusia itu terbatas. Apalagi umat, ya, umat sekarang, ya. Umat ini hanya diberikan porsi oleh Allah usia hanya 60-70. Umur ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70. Itu pun dibatasi. Apalagi kalau manusia semakin tua, udah beruban, ya, tulangnya sudah rapuh, ya, kulitnya udah mulai keriput. Itu pun diiringi dengan berkurangnya syahwat, berkurangnya kenikmatan, makan sudah tidak selezat dulu, ya. Udah ada banyak penyakit, ada kolesterol, asam urat, ya kan, gula darah naik, ya, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya secara teoritis manusia itu sebenarnya tidak mampu, ya, untuk meraih seluruh syahwatnya, tidak mampu. Ini secara teori, secara fitrah, ya. Tapi terkadang, ya, karena setan itu sudah mulai menghias-hiasi syahwat tadi, zuyyina linnasi hubbus syahwat, karena setan itu menghias-hiaskan syahwat di dalam dada manusia, manusia akhirnya jadi lupa. Alhaakumut takatsur. Makanya Allah menegur lagi, telah melalaikan kepada kalian at-takatsur, memperbanyak harta itu, memperbanyak, memperturutkan hawa nafsu, syahwat itu. Manusia menjadi apa? Lalai. Dan ini pintu yang sangat ampuh tadi, yang dipakai oleh setan untuk menyesatkan manusia. Melalui pintu apa? Melalui pintu syahwatnya, dihiaskan, ya. Di dalam dirinya itu kesenangan apa yang namanya syahwat, ya, yang namanya apa? Syahwat. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang dihiaskan di dalam hati kita itu bukan syahwat tetapi keimanan, ya. Keimanan. Keimanan, ya. Makanya Nabi SAW beliau berdoa, Allahumma habib ilainal iman, ya Allah, cintakan, ya, kepada kami iman, ya, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiaskan iman itu di dalam hati kami. Jadi artinya kalau iman itu menghiasi hati seseorang, dia akan selamat, lapang dadanya, ya, ya, cahaya di dalam dirinya. Sebab apa? Keimanan tadi. Iman dihias-hiaskan di dalam diri seseorang, ya. Maka akan menjadi cahaya, petunjuk, hidayah di dalam kehidupannya. Makanya sesuatu yang berat, ya, menurut syahwat tadi akan menjadi ringan, ya, menurut iman, ya, menurut iman. Dulu para sahabat disuruh jihad, ya. Jihad itu, ya, kalau nggak mati, ya, terluka atau cacat seumur hidup atau hartanya habis. Berat itu dalam pandangan syahwat. Tetapi ketika iman itu masuk di dalam dada seseorang, sesuatu yang kelihatannya menakutkan, dianggap orang berat, terasa ringan, ya. Tidak ada yang berat. Makanya ada sebagian sahabat ketika mendengar panggilan hayya alal jihad, ayo jihad, ya, mereka sedang makan asik, ya, memenuhi kebutuhan dasar fisiknya dengan makan secuil kurma, baru kurma dipegang, baru secuil mau dinikmati, masih secuil, sisanya tidak dihabiskan. Kalau aku habiskan secuil kurma ini, nanti aku akan ketinggalan dari medan jihad ini, ya, medan perjuangan ini. Maka dia segera meletakkan itu secuil kurma dan berangkat langsung. Nah, kenapa itu terasa ringan dan terasa indah? Karena iman masuk ke dalam dadanya. Iman telah menghias-hiasi apa? Hatinya. Beda kalau orang itu hati-hatinya dihiasi dengan syahwat, ya, maka segala hal yang bersifat taat itu terasa berat, ya. Tetapi hal yang sifatnya maksiat itu terasa nikmat. Kenapa? Karena syahwat telah menjadi budaya hidupnya, ya. Syahwat telah menjadi gaya hidupnya. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, dan hari ini, ya, hari ini kita hidup di tengah-tengah budaya yang serba pragmatis, ya, serba hedonis, menjadikan syahwat sebagai junjungan, ya, menjadikan syahwat ini sebagai Tuhan palsu di dalam kehidupan, ya. Jadi oleh karena itu, ya, kita harus lebih banyak waspada, berhati-hati di tengah-tengah alam, ya, di akhir zaman yang seperti ini, di mana banyak fitnah yang menfitnah agama, ya.
menjadikan agama orang tergelincir, ya, menjadikan agama seseorang tidak mengalami kemajuan, ya, peningkatan keimanannya, ya, karena itu fitnah, karena terkena, ya, penyakit syahwat tadi itu. Maka kita hendaklah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini tetap, ya, di dalam kebenaran, ya. Ya, salah satu doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hati, ya, hatiku ini, ya, di atas agamamu. Jadi kita meminta sabat, ya, meminta hati kita itu tetap teguh, ya, patuh terhadap aturan Allah, ya, tunduk patuh, taat, ya, terhadap syariat yang telah Allah turunkan di tengah-tengah kita ini. Kita sami'na wa ata'na, dengan memperbanyak tadi berdoa, ya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, sabatkan hatiku, ya, di atas agamamu, ya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan ya musarrifal qulub, ya, sarrif qalbi, ya, sarrif qalbi ala ta'atik, ya. Kita meminta kepada Allah supaya hati kita yang bolak-balik tadi itu supaya diarahkan oleh Allah di atas ketaatan, ya, di atas apa? Ketaatan, ya. Dan yang namanya kita taat itu sifatnya istimrar, ya, terus continue, tidak berhenti, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya. Sembahlah, ya, Rabbmu, sembahlah Allah ini sampai datang kepadamu al-yakin. Apa yang dimaksud dengan al-yakin? Ay al-maut, ya. Sebagian ulama tafsir menafsirkan al-yakin artinya al-maut, sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian, sungguh jangan mati kalian, ya, kecuali dalam kondisi tetap di dalam, ya, keislaman, ya. Mati dalam kondisi, ya, membawa identitas muslim, ya, ya. Jadi itu perintah Allah, ya, supaya kita taat, hati kita taat di atas kebenaran itu sifatnya adalah istimrar, ya, terus, ya. Jadi tidak ada istilahnya istirahat, ya, istirahat, ya, supaya berhenti dari taat, itu tidak ada. Istirahat di jalan dakwah itu tidak ada. Istirahat supaya libur dari sabilillah itu tidak ada, ya. Karena yang namanya ibadah itu tidak ada masa liburnya, ya, tidak ada masa liburnya. Oleh karena itu kita harus masuk terus, ya, tidak boleh absen dari beribadah itu, ya. Karena di satu sisi setan juga tidak pernah absen, tidak pernah tidur dari menggoda manusia, ya. Sehingga kita pun, ya, kita pun sebagai orang yang beriman hendaklah kita senantiasa, ya, istimrar, ya, istiqomah menjaga hati kita, supaya tetap di atas kebenaran, ya. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, Rabb kami, ya, janganlah engkau, ya, ya, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, ya. Jadi artinya hal yang paling terpenting yang kita jaga di dalam kehidupan kita adalah hati kita. Mungkin kebanyakan orang, ya, fokus dan mengorbankan segalanya untuk menjaga hartanya. Dan ingat bahwa harta yang paling mulia, harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah hatinya. Makalah jagalah hati, ya, jagalah hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, mendidik hati kita ke jalan yang lurus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.